Tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini adalah punca utama orang Kristen selalu kekurangan. Sekali lagi tajuk dia, punca utama orang Kristen selalu kekurangan. Sekali lagi, punca utama orang Kristen selalu kekurangan. Adakah itu saudara ataupun saya? Ya. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 37. Buku Mazmur pasal 37 ayat yang ke-21 sampai 26, saya baca di sini. Buku Mazmur pasal ke-37 ayat 21 sampai yang ke-26. Dikatakan di sana, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang yang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Artinya orang yang diberkatinya, artinya yang diberkati Tuhan, mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bukan saja kita, tapi disebutkan orang benar itu, yang setia kepada Tuhan, yang diberkati itu, anak cucunya sampai keturunannya pun diberkati. Mau begitu? Bukan saja kita, bukan saja generasi senior, yang senior citizen, ibu bapak, tetapi anak cucu kita akan diberkati karena orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Yesus dan yang bertobat, pasti hidup mereka diubahkan. Katakan amin. Pasti hidup mereka diubahkan. Dan bukan hanya karakter dan rohnya yang diubahkan, tetapi juga keperluan hidup dan berkat-berkat jasmani mulai mengalir. Jadi bukan hanya secara spiritual, karakter, tingkah laku dia berubah, kita bersaksi saya diubah oleh Kristus. Tetapi juga sebenarnya dalam bentuk jasmani. Berkat-berkat yang jasmani ini mengalir dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Ya, mulai terlihat ladang-ladang kita ada perubahan. Ternakan-ternakan kita ada perubahan. Kalau dulunya sakit-sakitan banyak yang mati, tiba-tiba kali ini kurang sakit. Ya, beranak pinak banyak, ya. Jadi memang ada segelintir orang Kristen yang miskin karena beberapa faktor. Kita tidak boleh memandang rendah juga. Kalau ada orang-orang Kristen yang miskin, kita tidak boleh terus menilai bahwa oh dia banyak dosa. Ya, dia banyak dosa ini. Bukan. Itu bukan maksud saya. Sebab ada beberapa faktor. Ya, orang-orang tetap kekurangan. Mungkin keadaan keluarga, lingkungan, dan puncak pendapatan dan juga penganiayaan. Diusir. Karena dalam buku Ibrani pun ada disebut demikian. Tetapi itu bukan saya mau katakan pada hari ini. Tetapi kebanyakan orang percaya selalu berkecukupan. Katakan amin. Kebanyakan orang percaya selalu berkecukupan. Jadi ada beberapa puncak utama orang Kristen tidak diberkati keperluan hidup mereka. Walaupun gaji cukup, sebenarnya cukup, makan pun cukup. Tapi ekonomi, puncak pergaduhan suami istri dan banyak orang, salah satunya adalah masalah keuangan. Pergaduhan. Kan kemarin baru saya bagi 1.000, mana sudah itu? Menjadi puncak pergaduhan. Sedangkan boleh dikatakan duit cukup, gaji cukup. Apa yang terjadi sampai sebelum tiba gaji dia sudah habis, meminjam lagi, pasti ada masalah. Kita jadi stres sampai jadi pergaduhan. Oleh sebab itulah tergoda untuk berhutang di sana sini, padahal uang sudah, gaji begitu sebetulnya sudah cukup bagus sekali. Tapi apa masalahnya tidak cukup? Ada 3 poin penting yang saya mau katakan pada hari ini. Kenapa orang Kristen tidak berkecukupan dan kekurangan walaupun gaji mereka sebenarnya cukup, walaupun sebenarnya mereka diberkati. Yang pertama,
Tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Kita lihat dipancarkan di sana. Amsal, buku Amsal pasal pertama ayat 7. Tidak ada rasa takut akan Tuhan adalah puncak utama. Salah satu puncak. Orang serba kekurangan walaupun gaji dia besar. Ya. Dikatakan sana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Semua takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, fear of God. Ya, takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sebenarnya orang yang takut akan Tuhan, blessing yang pertama turun kepada dia adalah wisdom, hikmat. Kau dapat hikmat, belum lagi berkat jasmani, tetapi hikmat itulah yang membuat kau mempunyai duit, mempunyai bisnis, mempunyai keuangan. Hikmat, orang bijak, jadi bijak. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan macam bodoh, blur saja. Dia tidak tahu apa mau buat. Kenapa? Dia tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tiba-tiba mindahnya dibuka, diberi hikmat. Walaupun mungkin kau tidak berpendidikan. Hikmat yang saya sebut ini bukan artinya kau mesti sekolah sampai university, college, sampai tinggi-tinggi. Hikmat ini bukan yang dibelajar di sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Bukan itu yang saya sebut. Hikmat ini adalah bagaimana mengurus, mengusahakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Itu adalah hikmat. Amin. Jadi orang yang buta huruf sekalipun, dia percaya pada Tuhan, dia takut akan Tuhan, diberi hikmat melebihi orang yang ada sekolah tinggi. Sehingga kita melihat, ada satu cerita, ibu ini, siapa cerita saya? Pasti ada di antara kamu tuh. Dia bilang ibu ini begitu kaya, padahal dia biasa saja, orang kampung. Sekali dia meninggal, ratusan ringgit ada di akaun dia. Dari mana dia dapat? Dia jual kerbau. Dia jaga kerbau saja. Dia begitu pandai menyimpan duit dengan hanya menjaga kerbau. Jadi hikmat tidak ada apabila kita tidak ada rasa takut akan Tuhan. Hanya ada rasa takut akan Tuhan, barulah hikmat itu ada dalam diri kita. Dan puncak utama orang Kristen tidak diberkati karena tidak takut akan Tuhan. Nah, inilah rahasianya. Pertama, kalau mau diberkati, ada rasa fear of God, rasa takut akan Tuhan. Amin. Rasa takut akan Tuhan, barulah Tuhan memberi wahyu kepada kita. Apa yang harus dibuat dengan ekonomi kita, keuangan kita, masa kita, tenaga kita. Rasa takut itu membuatkan ada wahyu. Ya. Orang yang tidak takut akan Tuhan, walaupun dia Kristen, dia melanggar perintah Tuhan demi menjaga perioknasi dia. Rasuahlah, menipulah, curi tulang di tempat kerjalah, dan banyak dosa-dosa yang lain. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Begitulah sekarang ini banyak orang jawatan tinggi kan. Jadi bos ini, jadi bos sana, jadi manajer sini, jadi pengetua sini. Lepas itu karena mau cover CCTV, habis. Karena tiada rasa takut akan Tuhan, terjadi pembunuhan macam di Papua. Seluruh dunia marah. Gembala sidang kamu pun marah. Adakah patut anak ini dibunuh dan di cover lagi? Kau kerja tinggi macam manapun, besar gaji kau, kalau kau tidak rasa takut akan Tuhan, sementara, saya cakap kawan kau, sementara saya jawatan kau itu. Sementara saya gaji kau itu. Tapi kalau kau takut akan Tuhan, walaupun kau hanya buruh kasar, suri rumah, palan-palan, tapi cukup. Serupa. Tidak akan datang ke polis. Kantom. Orang yang buat dosa itu, macam manapun dia kabur-kabur, dia tidak boleh tidur tuh, mimpi buruk gitu. Mimpi buruk. Tidak boleh tidur, tidak tenang dia minum oren. Tidak tenang dia makan nasi ayam tuh. Dosa membuatkan ketakutan itu di hati kau. Tapi kalau kau punya gaji sederhana, kau tidak buat dosa, tidak buat masalah membunuh orang, tenang kau tidur tuh. Cepat tidur lagi. Lambat bangun.
Itulah orang banyak mimpi buruk karena gigit ular lah, karena patok ular lah, ya, karena kejar anjing lah. Kenapa? Banyak dosa. Betul. Takkanlah orang yang penuh Roh Kudus dia mimpi buruk kan karena gigit anjing saja. Memang dia mimpi tentang dia bernyanyi, memuji Tuhan di gereja, menginjil, bersaksi. Betul kan? Tapi orang yang berdosa ini tiap hari dia bilang, mau karena gigit ular, apa itu? Gigit anjing. Ada hantu pergi cekik dia. Tiap malam kena impit, apa itu yang hantu yang gergasi yang besar itu? Pusakan. Bisa Yesus tidak akan takut kepada Tuhan. Saya ada satu kesaksian, betul ini. Betul ini. Ini kesaksian bagus. Kita punya gereja FCA di mana? Larantuka, Gembala Yosef, rumah dia. Saya saksikan ini sebab bagus ya. Kakak Gembala Yosef sudah terima Tuhan di sini, balik kampung pun ikut sembahyang. Satu hari dia sudah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, marah-marah. Teriak-teriak. Satu rumah, sanalah gereja rumah itu. Teriak-teriak. Orang Gembala Yosef tidak tahan. Sebab dia adik kan, dia mau kemahuan dia sejak mau dilakukan. Tapi Gembala Yosef tidak kompromi. Inilah bagus tidak kompromi. Jangan kompromi dosa keluarga. Marah-marah. Akhirnya satu hari dia dapat mimpi. Dia dapat mimpi yang ada macam seragam polis datang kepada dia. Dia bilang, kami mau tangkap kau. Kenapa? Kenapa mau tangkap saya? Tolong Tuhan, jangan tangkap saya. Kami mau tangkap kau, dia bilang. Itu payu seragam. Lepas itu ini yang dalam mimpi dia yang pakai baju seragam bilang, kau sembahyang di gereja mana? Dia cakap nih, kau sembahyang di gereja macam. Terus ini kakak Gembala Yosef cakap, di karismatik. Wah, mengaku dia gereja. Kami mau tangkap kau. Kenapa? Boleh saya tahu? Lama sudah kau tidak sembahyang, dia bilang. Terus dia terbangun, awal pagi dia pergi kasih bersih-bersih itu gereja kono. Awal pagi dia pergi kasih bersih itu rumah. Tapi lepas itu lama-lama keras kepala lagi. Balik lagi perangai dia yang marah-marah menghalang anak dia pergi sembahyang. Itu yang menyebabkan gereja rumah itu berpindah di tempat yang baru lebih cantik. Dan dia tidak bisa sembahyang. Terpaksa dong keluar sebab karena teriak-teriak. Dia aniaya apa itu? Ya. Waktu orang Gembala Yosef sudah buat gereja yang baru yang tempat kami pergi baru-baru itu, kakak dia mimpi sekali lagi. Ini kali bukan mimpi, dia tinggal di rumah yang lama kan. Dia kena himpit hantu besar, hampir mati dibilang hantu besar. Nah cepat-cepat dia bertobat. Dia pergi beritahu adik dia Gembala Yosef. Dia pergi sembahyang sudah dia kasih biar dia. Pas sembahyang, Gembala Yosef bilang apa terjadi? Hei, hampir saya mati dia bilang. Karena kacau antut, itu antuk, karena cekik. Sekarang dia setia pergi sembahyang. Mau saya berdoa karena kacau hantu. Sekarang dia setia sudah bisa sembahyang. Awas kamu, jangan main-main. Jadi takut akan Tuhan. 2 kali dia bagi mimpi. Yang satu itu saya percaya malaikat. Kalau lama sudah kami mau tangkap kok. Kalau lama sudah pergi sembahyang dia bilang. Awas yang lama sudah tidak pergi sembahyang karena tangkap nanti. Jadi orang yang takut akan Tuhan membawa berkat dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dalam family dia. Amin. Dalam keluarga dia. Yang tidak takut akan Tuhan cepat lambat akan hilang career mereka. Saya nampak Facebook si Ellen, wah bagus ya. Dia kasih suspend bapak dia, pegang saja tutup mata. Pas masuk di rumah, ya buka, bapak dia terkejut itu kursi apa itu? Urut punya, aduh. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kan membawa berkat kalau kau takut akan Tuhan. Saya harap ada anak saya. Tadi jangan buka mata ya. Okay.
Reket. Reket saja. Hai. Kita teruskan. Amsal 19 ayat 23. Masih lagi takut akan Tuhan. Amsal pasal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Katakan amin. Mendatangkan hidup. Ini macam India sudah. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa kemalahan. Betul, Bah. Kau takut akan Tuhan, apa kau mau takut lagi kan? Kau tidur di mana-mana pun kau tidak takut sudah. Karena kau bilang saya buat benar, Bah. Tuhan melindungi. Coba kau jadi pegawai tapi kau selalu buat rasuah, kau takut mau tidur itu. Ya. Kau suruh bini kau anak, cek tuh pintu, kita beli anjing yang garangnya. Ketakutan sejak ada orang mau datang. Tapi kita yang takut akan Tuhan mendapat perlindungan malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Itu kenyataannya. Jadi takut akan Tuhan membuatkan career kita, kehidupan kita, bisnis kita, ingat, kamu akan diberkati. Mungkin orang iri hati dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu. Tidak apa-apa, berkati mereka. Taulah Tuhan mengurus mereka itu. Amin. Tapi bagi kita, mesti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, mentaati firman Tuhan. Amsal 15 ayat 16. Buku Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan. Katakan amin. Sedikit barang, keperluan, tapi takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jadi kunci utama berkat blessing Tuhan turun dalam hidup kita adalah mesti ada rasa takut akan Tuhan. Itu yang pertama dan tidak boleh disingkir daripada hidup kita, daripada keluarga kita. Jangan sapu itu, jangan halau rasa takut itu daripada keluarga kita, daripada rumah kita, daripada gereja. Rasa takut akan Tuhan membuatkan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Cukup dalam hidup kita. Bahkan dikatakan sampai anak cucu kau, keturunan kau, malaikat Tuhan akan menjaga, melindungi, memberkati mereka. Akan dilindungi oleh orang yang takut akan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, puncak utama orang Kristen selalu kekurangan. Yang pertama adalah tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Yang kedua, tidak ada kemampuan membedakan keinginan dan keperluan. Ini masalah dia. Dengar baik-baik. Tidak ada, bila tidak ada hikmat, karena tidak ada rasa takut akan Tuhan, tiada hikmatlah. Dan bila tidak ada hikmat, maka tidak dapat membedakan mana yang keperluan, mana yang keinginan. Saya mau cakap kita, keperluan dan keinginan ini dua jauh berbeda seperti negatif dan positif dia. Utara dan selatan. Kalau kita lansam dua-duanya, ya, keinginan dan keperluan, kita akan gunakan duit kita untuk keperluan dan keinginan, habis loh. Karena tidak hikmat, maka tidak dapat membedakan apa itu keperluan dan keinginan. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 10. Baca di sana, pancarkan. Buku 1 Timotius pasal 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Seterusnya, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Seterusnya, 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya mau teruskan lagi. Lukas pasal 3 ayat 14. Nanti saya akan jelaskan. Injil Lukas pasal 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya,
Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan perhatikan baik-baik, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sekali lagi, semua ikut bersama. 1, 2, 3. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Sekali lagi, cukupkan dirimu dengan gajimu. Cakap kawan kau, cukupkan dengan gajimu. Gajimu. Jangan melebihi gajimu. Inilah rahasia dia. Jangan melebihi, jangan gunakan uang melebihi gajimu. Tangga gaji. Inilah hikmat, ya. Satu ayat lagi, Ibrani pasal 13 ayat 5. Buku Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu mencari hamba uang dan cukupkanlah dirimu, sekali lagi, dengan apa yang padamu, yaitu gaji. Sekali lagi, ini dukungan firman Tuhan, 2 kali ya. Janganlah kamu mencari hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kamu, kasih cukup melalui itu saja. Yang tiada, jangan lagi lebih-lebih, ya. Dengan apa yang padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Rahasia di sini, kalau kau mencukupkan diri kau sesuai dengan tangga gaji kau, barulah Tuhan melimpahkan, mencukupkan keperluan kau. Tapi kalau kau kasih boros keuangan kau yang sudah ada itu, kau guna hal yang tidak penting, macam mana Tuhan mau mencukupkan? Karena dia bilang boros juga anak saya ini. Dia mau minta yang lebih-lebih. Tetapi Tuhan anak akan cukupkan sesuai dengan tangga gaji kita. Katakan amin. Inilah secret dia, inilah rahasianya. Masalah banyak orang Kristen, gaji dia 2.000, 3.000 pun tidak cukup. Karena apa? Dia mau beli kereta yang 6.000. Betul kan? Melebihi tangga gaji dia. Lalu dia bilang beriman, sudah salah. Untuk memenuhi keinginan hati dia. Kita mesti hidup sesuai dengan tangga gaji kita. Amin. Walaupun sedikit, hidup itu saja. Tetapi dalam yang kekurangan kita itu, keperluan kita itu, ada mukjizat Tuhan terjadi. Tidak pernah kekurangan dalam keperluan kita. Ya. Oke. Jadi apa perbedaan keinginan dan keperluan? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Apa perbedaan keperluan dan keinginan? Kalau saudara dan saya tahu ini, melimpah keuangan kamu. Ada simpanan. Keperluan adalah sebagai satu contoh. Kita di sini ada keperluan bulanan yang penting, apa itu? Bayar bil listrik, bil rumah, bil apa? Bil listrik, bil air, bil telepon. Itu jangan pandang rendah tuh. Reload 30 ringgit, 50 ringgit, ya. Yang ada sedia, apalagi yang mau beli rumah, instrumen dia sudah beli, itu perlu dibayar. Kereta yang perlu dibayar. Itu adalah keperluan. Keperluan, tetapi keperluan ini sesuai dengan tangga gaji kita. Inilah yang kita budget, dan juga mau beli bawang, garam, apalagi itu untuk sabun kain. Itu yang keperluan. Yang memang regular. Ini keperluan. Jadi kita mesti menyimpan uang, belanjakan uang untuk keperluan kita setiap bulan. Setelah itu cukup, yang selebihnya kamu simpan. Dengar baik-baik ya. Yang selebihnya simpan, kamu tidak tahu untuk apa, tapi simpan. Waktu yang selebihnya kita simpan itu sudah berlambak-lambak, bolehlah kamu beli untuk sesuatu yang keinginan hatimu. Tapi jangan kasih habis. Boleh paham sekarang kan? Keinginan itu. Keinginan itu setelah income kamu sudah oke. Macam saya mau beli kereta satu lagi. Macam saya mau beli rumah satu lagi. Tapi dia sudah, sisa-sisa itu sudah banyak setelah keperluan itu. Boleh paham sekarang setakat ini? Sisa-sisanya balance daripada baki simpanan kamu tuh masih banyak daripada yang keperluan itu. Itu bolehlah dibuat untuk keinginan, tapi bukan semua kasih habis. Saya mau beli handphone baru, lama sudah handphone saya nih. Selagi handphone kau beli pakailah, jangan kasih lebih-lebih. Ada satu handphone, mau 3 handphone, itu keinginan, bukan keperluan. Boleh paham sekarang?
Ada satu kereta besar, mau 4 kereta, itu keinginan. Ada satu bini, mau 4 bini. Wah, kalau ini kuat ibu dulu mau cakap. Dia takut lah gembala dia kawin lagi. Terima kasih, sokongan kamu semua. Begitu. Tahu sudah kan? Keperluan keinginan kan? Jadi yang bujang-bujang itu, setelah yang keperluan itu, simpanlah untuk keinginan kamu satu hari nanti mau kawin. Betul kan? Jadi kalau saya cakap ini sepatutnya kamu bayar. Kalau kau pergi minta konseling orang 1 jam berapa bayar? Free lagi di sini kan? Inilah cara dia untuk counseling ataupun memberi kata-kata nasihat. Ya. Waktu saya ambil master, hanya saya tidak kasih habis baru 1 pelajaran perkawinan. Kemudian itu pensyarahan bercakap, ini bagus tau. Selepas kamu lulus ini, kau pergi counseling pranikah di mana-mana, bayar, minta bayar. Jadi hidup sesuai dengan tangga gaji. Inilah. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan tangga gaji, inilah membuatkan keuangan cepat habis. Untuk digunakan untuk keperluan yang lain. Sudah dapat 1 handphone, mau 4 handphone lagi. Nampak Bapak Ones punya handphone yang canggih. Dia bilang, saya pun mau begitu. Yang lebih terang lagi. Kalau boleh ada spotlight. Jangan kawal keinginan. Masalah kita tidak kawal keinginan. Keperluan kita sudah cukupkan, tapi keinginan itu tidak dikawal. Itulah duit kita habis sebab keinginan, bukan keperluan. Boleh paham sekarang kan? Kalau saudara dan saya paham ini, banyak simpanan duit kita. Amin. Itulah jarang sudah kamu belajar saya. Tersimpan, pandai betul kamu. Tersimpankah apa? Jadi Alkitab sudah cakap, ya, bagus juga ada interaksi begini kan. Alkitab sudah cakap di sini, ya, cukupkan dirimu. Sedangkan itu laskar-laskar pun kurang bijaksana sampai Yohanes Pembaptis yang gembala bayang cakap ini, cukupkan dirimu sesuai gajimu. Kenapa? Tidak pendidikan kah pasal mencukupkan diri? Mesti orang rohani juga cakap, betul kan? Cukupkan dirimu. Apa yang harus kami perbuat? Tuhan bagi hikmat kepada orang rohani. Amin. Itulah kelebihan orang rohani. Tuhan bagi hikmat. Jadi don't play you punya pastor. Yang terakhir, kenapa orang Kristen selalu kekurangan padahal tangga gaji dia oke. Mantap punya. Yang terakhir, orang Kristen tidak menyokong pembangunan rumah Tuhan di tempat mereka beribadah. Nah, ini yang masalah dia juga. Orang Kristen tidak menyokong pembangunan rumah Tuhan di tempat mereka beribadah. Ini saya bukan cakap saja, ada bukti firman Tuhan. Hagai pasal 1, buku Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kita akan tutupinnya. Ayatnya panjang tetapi bagus. Ya. Buku Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pancarkan di sana. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai menjadi kenyang.
Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Terusnya, ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, yaitu rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Stop sana. Dia berkenan pembangunan rumah Tuhan. Dan yang kedua, bukan hanya berkenan, dia menyatakan kemuliaanku sewaktu pembinaan rumah Tuhan. Katakan amin. Dia menyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya itu bukan hanya kehadirannya, berkat blessingnya kepada kita sewaktu yang terlibat dalam pembinaan rumah Tuhan, renovation yang kita buat ini. Dia menyatakan kemuliaannya, berkatnya kepada orang yang terlibat. Semua cakap terlibat. Yang terlibat, Tuhan ada menyertakan tangannya kepada orang-orang yang terlibat. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku akan menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Seterusnya, itulah sebabnya langit menahan embun. Wah, tengok baik-baik ya. Langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Kenapa? Rumah Tuhan tidak disokong. Oh, bahaya pula ya. Hidup kita tidak diberkati kalau kita menahan apa yang harus untuk kerajaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan. Seterusnya, dan aku akan memanggil kekeringan. Tuhan sendiri memanggil kemarau, kekeringan. Datang ke negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia. Sebab dia menciptakan langit dan bumi, betul kan? Gunung, kesuburan, segala dia punya. Kalau dia bilang, stop gunung, berhentilah daripada menjadi subur, kering kau, dia akan kering. Stop, kamu punya kilang-kilang semua, sekarang saya kasih berhenti. Tiba-tiba karena tutup. Tuhan berkuasa. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usahanya. 12. Lalu Zerubabel bin Setel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengar suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Katakan amin. Saya harap, saya percaya kita takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Oke. Ini kata dia. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikianlah ini aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Setakat sana. Lihat, salah satu kunci umat Israel tidak diberkati karena mereka sendiri membangun rumah mereka cantik-cantik, keperluan mereka dengan menggunakan uang yang banyak, sedangkan bait Allah menjadi reruntuhan. Pada hari ini Tuhan berkata, naiklah ke gunung, maksudnya binalah rumah itu, dan aku akan menyatakan kemuliaanku, menyatakan berkatku, menyertakan pertolonganku kepada umat-umat yang menyokong pembangunan rumah Tuhan. Katakan amin. Kalau mau berkat Tuhan melimpah, sokonglah belasan hati kita. Amin. Dan kalau kita memberi, pasti Tuhan akan memberkati kita. Sebagai satu contoh simpel saja, Pak. Kalau kau buat rumah, kau dapat rumah, kau buat tandas rumah, kau parking semua, memang kalau ribu-ribu, puluh ribu pun kamu tidak rasa kemahalan. Bahkan pinjam lagi ke online, betul kan? Loan bank lagi supaya nampak cantik. Bagaimana dengan rumah Tuhan? Kecantikan rumah Tuhan di tempat baru ini bergantung pada apa yang di tangan kamu pada hari ini. Amin. Pemberian kamu. Kalau kamu mau kapet yang cantik, bangunan yang cantik, lighting yang cantik, semua yang cantik, tandas yang cantik,
berilah dan akan diberi. Jumlah adalah ditentukan oleh kamu sendiri, keikhlasan hati kamu. Amin. Kalau kamu memberi, kamu berkata macam si Mike cakap itu betul. Si melatuk, satu kali saja. Beri yang terbaik itu. Yang terbaik mungkin sedikit, tapi terbaik bagi kamu. Tapi bagi setengah orang yang terbaik itu banyak. Amin. Bagi setengah orang terbaik itu banyak. Bagi orang yang ada kekurangan sedikit itu, tapi yang terbaik. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Puji Tuhan.